Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, Shalom. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 21 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari 2 Korintus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Engkau boleh menyertai kami, membimbing kami sampai dengan saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami sebagai manusia yang terbatas, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 2 Korintus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop, jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan di dalam hidup setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah berhikmat dalam kebebasan. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kebebasan untuk bagaimana kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kebebasan diri kita. Tapi kebebasan diri, yakni cara berpikir, bertutur kata, bertindak, itu yang dimaksudkan bukan kebebasan yang membuat kita hancur dalam hidup ini, tapi kebebasan yang dimaksudkan adalah membiarkan kita berkarya, melakukan apa yang kita mau lakukan di dalam hidup ini tentang apa yang baik. Jadi kebebasan dalam hal ini adalah tentang bagaimana kita bebas berkarya. Namun ada hal yang mengikat kita dalam kebebasan yang dimaksudkan ini. Hal yang mengikat adalah hidup tunduk di dalam Kristus. Tunduk tapi juga harus ada di dalam kebebasan itu.
Dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Kalau kita baca Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di tengah masyarakat yang sangat terbuka dan bebas. Dan Yesus yang menjadi utama, menjadi hikmat bagaimana mereka harus berpikir, bertutur kata, bertindak. Hikmat yang datang daripada Yesus adalah yang paling utama. Jadi kalau tidak pakai hikmat, maka ada hal-hal duniawi yang selalu dilakukan oleh jemaat di Korintus. Karena dalam hal ini konteks mereka sebagai masyarakat yang bebas. Tapi mereka jatuh dalam cara berpikir. Mereka bebas dalam hal menentukan keinginan sendiri. Bukan lagi terikat dengan apa yang Allah mau dari hidup ini. Kita bisa lihat dalam relasi dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Selalu melakukan apa yang benar menurut diri sendiri, bukan beriman kepada Yesus Kristus. Mereka bahkan tidak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang benar. Mereka campur adukan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam hal ini, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bagaimana dapat bersatu? Kalau di dalam kehidupan itu mereka bisa dibilang campur aduk. Terang juga rasa seperti gelap. Gelap juga dilihat sangat terang untuk bisa dilakukan sebebas-bebasnya. Itu cara hidup yang salah. Dan itu perlu pembaharuan diri. Kita melihat kembali Kristus yang paling utama di dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita yang hidup di konteks hari ini? Apakah kita bisa membedakannya tentang yang baik, yang salah, yang gelap, yang terang? Kita bisa dapat menentukan itu jika kehidupan kita berporos kepada Kristus. Maka dari itu, Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, tunjukkanlah diri kita sebagai orang-orang Kristen. Memang kita terlalu lemah, tapi terus ingat bahwa dalam kelemahan kita, Kristus mampu mengubah kita dari tempat yang gelap ada di tempat yang terang. Yang penting kita membuka diri dan mau untuk mengikut apa yang baik itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya Allah Bapa di sorga,
Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Biarlah kehidupan kami ada di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Kami tidak meninggalkan Engkau dalam hidup ini, tapi terus berproses di dalam Kristus. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.